Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri. Provinsi-provinsi lain juga loh pada kagum sama Kang Deddy. Lain nih orang-orang internal, orang-orang yang di Jawa Barat malah berisik. Apalagi beliau adalah seorang wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merespon statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada warga Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk yang bunyinya cukup menyindir ya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini: ngambek ka aing Aisyah, kunaon teu ngambek ka bupati. Kira-kira artinya gini: marah ke saya kamu, kenapa tidak marah ke bupati? Rakyat nih yang memasang itu, siapapun dia, orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur. Karena apa? Karena gubernur itu bukan hanya mengurusi terkait dengan kewenangan provinsi, tetapi juga ngurusi juga hal-hal yang juga merupakan kewenangan kabupaten kota, bahkan desa. Jadi seorang gubernur bisa membantu kabupaten, kota, desa melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena pasti infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, dan yang lain-lainnya tidak bisa dibangun dengan anggaran kabupaten, kota, atau desa, karena keterbatasan anggaran itu. Nah, di 2025 ini seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Padahal itu merupakan program-program prioritas juga, baik dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya apalagi pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut, top. Teruslah kritis, jangan takut dibully ya. Karena pembulian itu termasuk dalam bagian untuk berodinda, romantika, dinamika, dan dialektika. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Hatur nuhun. Ada yang lagi viral lagi nih masalah Kang Deddy Mulyadi. Ya, wakil ketua DPRD Jawa Barat, Mang Ono namanya. Dia mengkritik sisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang memangkas anggaran 1,7 triliun menjadi 500 miliar untuk bantuan kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ini saya nggak ngerti nih, kok ada ya? Padahal kan harusnya kan provinsi dan DPRD Jawa Barat kan harusnya berjalan beriringan. Nih, ini provinsi-provinsi lain juga loh pada kagum sama Kang Deddy. Lain nih orang-orang internal, orang-orang yang di Jawa Barat malah berisik. Apalagi beliau adalah seorang wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Bingung ini. Kata Mang Ono nih, katanya Mang Deddy ini mencoret-coret nggak jelas nih masalah anggaran. Kang Deddy Mulyadi memangkas anggaran dari 1,7 triliun menjadi 500 miliar itu bukan tanpa dasar. Pasti Kang Deddy Mulyadi ini tahu. Ini uang ini aud-audan nggak jelas. Ini pasti acak-acakan nggak jelas nih uang ini. Ya, jadi buat Mang Ono, waduh tolonglah ya, provinsi-provinsi lain juga bangga loh sama Kang Deddy. Lah ini berisik sendiri. Mang Ono mau kumaha sih? Coba sih istighfar Mang Ono, istighfar. Jadi serang ku netizen tuh. Beak akun media sosial Mang Ono, di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Beak Mang Ono. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas. Jangan biarkan KDM sendirian mencoret program-program anggaran yang sudah dibahas sebelumnya dengan rakyat, melibatkan rakyat. Maksudnya sudah diwakilkan kepada kami, DPRD Jawa Barat. Saya sebagai wakil ketua DPRD Jawa Barat tersinggung dengan cara-cara KDM yang secara sepihak mencoret anggaran program keuangan, bantuan keuangan daerah untuk kota kabupaten se-Jawa Barat yang nggak tanggung-tanggung. 1,7 disunat menjadi 500 miliar.
Saya sebagai ketua partai di Jawa Barat, partai terbesar, saya tersinggung. Untuk daerah-daerah, contohnya Kabupaten Cirebon yang tadinya anggaran 143 miliar menjadi 24 miliar. Saya tidak terima, kenapa kan yang Banten dipangkas begitu banyak? Kata Kang Ono, bukan, ini bukan. Katanya pemangkasan anggaran sepihak oleh KDM itu memberatkan wali kota dan bupati se-Jawa Barat, guys. Jadi mungkin Kang Ono juga sebagai corong daripada wali kota juga, mungkin sebagai menampung aspirasi bukan hanya rakyat tapi menampung aspirasi pejabat-pejabat daerah. Kang Ono juga protes dengan KDM yang musrenbang kemarin di Cirebon dalam waktu 1-2 jam katanya bisa membahas untuk anggaran 2026, padahal isinya pidatonya KDM doang katanya. Seperti itu, guys. Nah, gimana pendapat kalian, guys? Ini masyarakat Jawa Barat ini katanya harus cerdas, kata Mang Ono. Gubernur yang paling jauh adalah Gubernur Jawa Barat. Ya menurut gue gubernur ini itu pengen daerahnya itu benar-benar ada perubahan gitu, nggak kayak gitu-gitu aja. Sampai dia itu betul-betul mengadopsi kebijakan-kebijakan negara-negara maju tanpa berkunjung ke negara tersebut. Gunain aja sosial media. Gubernur paling smart sih menurut aku sejauh ini. Kalau ada gubernur nggak ngikutin jejaknya ya berarti gubernurnya pakai old style atau memang kudet. Atau memang nggak mau daerahnya maju. Pengennya ya tahu sendiri ya kan. Oi warga Jawa Barat, boleh dong kita pinjam gubernur kalian. Kami juga pengen kebijakan-kebijakan gubernurmu itu diterapkan ke daerah-daerah kami. Capek kali kami gini-gini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Jabar mendukung Ono Surono menjadi rakyat biasa lagi ya. Mendukung penuh ke Bapak Ono Surono, kader Banteng itu menjadi rakyat biasa lagi, bukan menjadi wakil rakyat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi beri santunan 50 juta per keluarga untuk korban peledakan amunisi yang di Garut. Kang Deddy bisa nggak sih jadi pemimpin tuh jangan baik-baik amat gitu, jangan jujur-jujur banget gitu, jangan kelihatan menonjol banget gitu, nanti yang ngebenci makin banyak ini Kang. Buat lu pada yang belum nonton videonya, nih lu tonton dulu videonya deh ya. Ini anaknya. Anak Anwar. Berarti yatim sekarang. Sekarang sekolah mas. Sekolah di mana? Di SMA 5. Udah kamu jadi anak asuh saya. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah urus. Ini juga anak satu adik Pak. Udah seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya ngurus. Dan nanti saya menyampaikan satu keluarga, saya menyampaikan 50 juta ya. Ada berapa sih semuanya kan? Semuanya yang satu yang 5 dari yang 6 dari Cibalong, Ya. yang 1 dari Singajaya, Ya udah. yang 2 dari Pemengkok. Ya nanti saya sampaikan uangnya hari ini. Buat para pembenci ya, komen-komennya template deh. Itu kira-kira uang pribadi apa uang negara ya? Lu tau gak sih orang-orang yang komen-komen kayak gitu tuh kayak seolah-olah Kang Deddy Mulyadi itu nggak punya penghasilan di luar jabatan dia sebagai gubernur gitu loh. Kalian tuh nggak tahu ya kalau Kang Deddy Mulyadi itu adalah YouTuber. Bisa dibilang YouTuber juga ya karena penghasilan dia di YouTube itu juga besar. Gue pengen tahu deh pemimpin mana lagi yang sikap, sifat, pemikirannya itu kayak Deddy Mulyadi. Itu ya anaknya para korban yang di Garut itu diambil jadi anak asuhnya Kang Deddy Mulyadi dan akan disekolahkan sampai perguruan tinggi. Bahkan per kepala keluarganya itu akan diberikan santunan 50 juta rupiah. Gue tahu dan gue sadar kalau kesehatan ataupun malapetaka, musibah, ataupun nyawa sekalipun itu tidak bisa digantikan oleh uang gitu loh. Cuma setidaknya gue sangat mengapresiasi kebaikan hati, kemurnian hatinya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat gitu ya. Yang langsung langsung gercep gitu loh, langsung ya udah gue kasih lo santunan 50 juta per keluarga. Gitu loh, gercep bangetnya itu loh. Cuman gue tuh kadang-kadang bingung deh, gue tuh bingung Kang Deddy tuh bener-bener kayak setrikaan gitu. Hari ini di barak militer nih, ntar besok tiba-tiba videonya udah di mana lagi, ntar besok udah di mana lagi, besok udah di mana lagi gitu, kayak mencok-mencok. Terakhir gue liat videonya dia di Babelan, tiba-tiba udah di barak militer lagi, tiba-tiba di Garut tuh kayak dia tuh pakai apa? Pakai pesawat jet gitu apa gimana, kayak lu mencok-mencok itu kayak cepet banget gitu. Terus
Terus Kang Deddy Mulyadi tuh kayak langsung semua kerjaan tuh dikerjain sama dia doang gitu. Gue juga ngerti kenapa di luar sana itu banyak orang yang benci atau nggak suka sama Kang Deddy ya. Karena tidak semua orang itu bisa menerima seseorang yang bisa kerja cepat, tepat, satset gitu. Nggak semua orang, karena pasti orang yang kerjanya cepat, tepat, satset itu biasanya lebih jauh di depan mereka orang, makanya mereka tuh kayak ngerasa tersaingi mungkin. Kayak dalam hal kejadian ini ya, kalau nggak salah dengar sih tadi ada sekitar 9-13 anak yang diasuh sama Kang Deddy Mulyadi, diberikan santunan 50 juta dan akan disekolahkan sampai perguruan tinggi gitu ya. But correct me if I'm wrong. Buat yang bilang Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten ya, nggak apa-apa Pak, ngonten aja terus Pak, hasil kontennya kan diputerin lagi ke rakyat Pak, nggak apa-apa ngonten aja. Terus yang bilang Deddy Mulyadi itu pencitraan dan segala macam, nggak apa-apa Pak, pencitraan aja ya, biar semua orang tahu tuh ya, kalau kebaikan itu juga harus ditiru gitu ya. Kalau nggak ditunjukin ya sama aja bohong juga. Seperti biasa yang gue sebutkan di konten ya, selalu ada dua perspektif, selalu ada dua sudut pandang, tergantung dari sudut pandang mana kalian mau melihat gitu kan ya. Kalau menurut gue itu selalu APBN, ambil positif buang negatif. Kalau menurut lo itu positif ya silakan ditiru, kalau menurut lo itu negatif ya nggak usah diikutin, nggak usah dilihat, nggak usah ditonton, blokir. Daripada kalian nambahin penyakit hati gitu ya, nambahin dosa gitu, kalian tidak menyukai dan kalian mengkritik orang yang kalian pun belum tentu bisa jadi seperti dia gitu loh. Jadi kayak mendingan udah nggak usah ditonton, udah blokir aja. Dan gue berpesan kepada kalian, jika ingin mengkritisi sesuatu lebih baik dilihat dulu guys. Jangan asal ngomong dari satu video aja, telusuri dulu kebenarannya seperti apa, agar tidak termakan hoax-hoax liar di luar sana. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.